Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun, jumpa lagi bersama saya, jurnalis harian Serambi Indonesia, dalam podcast Serambi Indonesia ataupun ngobrol santai secara virtual. Jika sebelumnya kita sempat menghadirkan maksud saya Sekjen Aliansi Buruh Aceh berbicara tentang UU Cipta Kerja. Namun untuk hari ini di 16 Oktober 2020 kita kehadiran eh, seorang sosok ini, tokoh muda Aceh ya, yang juga ketua KNPI Aceh, Bung Wahyu Saputra. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bung Wahyu? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Syarulun, Bung Wahyu saat ini menjabat sebagai ketua KNPI Aceh. Beliau juga aktif dalam berbagai hal kepemudaan yang ada di Aceh. Dan sebelumnya mungkin juga ada kabar sedikit sedih ya, kabar mengejutkan juga buat Bung Wahyu, tapi alhamdulillah semuanya sudah dilewati. Beliau beberapa waktu lalu dinyatakan positif COVID ya Bung ya. Betul. Tapi secara transparan Bung Wahyu ini menyampaikan itu kepada publik melalui akun Facebooknya kala itu. Serambinews.com juga memberitakan kalau nggak salah Bung ya. Dan alhamdulillah saat ini sudah melakukan swab yang kedua dan alhamdulillah Bung Wahyu sudah dinyatakan negatif Bung. Betul. Iya. Bung Wahyu silakan mungkin disapa dulu nih pendengar Serambi FM dan juga pengikut fanspage serambinews.com yang ada di kanal Facebook. Silakan Bung. Assalamualaikum Mandum Syederalun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung dan menyaksikan podcast serambinews.com. Alhamdulillah hari ini saya diundang oleh tim Serambi untuk mengisi materi peran pemuda ada sebagai pemersatu bangsa. Ya, mungkin nanti Subur bisa memandu lah dialog apa yang ingin kita bicarakan. Baik. Nah, Syederalun, kita lihat memang yang tampil di layar kita nih Bung Wahyu sangat gagah ya, tokoh muda yang cukup gagah ya. Dan sebelum kita masuk ke tema nih, Bung Wahyu, kita ingin ngobrol dong sedikit bagaimana pengalaman kemarin ya, sempat dinyatakan positif, kemudian menjalani isolasi mandiri, alhamdulillah kemudian dinyatakan sembuh. Kalau saat ini kondisi kesehatan secara keseluruhan gimana, Bung? Ya, alhamdulillah kalau secara fisik mungkin ya sudah angkanya 90 sampai 95% lah sudah fit gitu ya. Iya. Mungkin masih ada tinggal sedikit lemas-lemas terkadang kan, atau mungkin agak cepat lelah lah. Jadi masih ada sisa, tapi secara umum ya sudah sehat lah. Iya, alhamdulillah. Nah, kalau soal kemudian kemarin itu terinfeksi awalnya itu gimana sih, Ketua? Saya itu sakit di tanggal 5 September. Tanggal 5 September. 3 hari sebelumnya itu saya sudah merasakan gejala ya, tapi gejalanya masih seputar seperti agak sulit bernafas. Ya. Jadi di 3 hari sebelumnya itu saya rutin bersepeda pagi. Itu rata-rata saya bersepeda sekitar 20 km lah. Ketika hari Jumat itu tanggal 4 itu saya merasakan tidak seperti biasa lah. Ketika saya mendayung itu terasa bahwa saya itu agak sedikit susah untuk bernafas gitu ya, agak sesak, tapi bukan sesak ya, masih agak begitu macam agak susah lah menarik nafas. Hari tanggal 4 itu Jumat, kemudian di malam Sabtu saya sudah mulai merasakan agak gejala-gejala meriang tapi belum demam. Di hari Sabtunya tanggal 5 itu saya sudah merasakan demam. Jadi ada beberapa hari saya demam, yang agak berat itu mungkin sekitar seminggu lah ya, 7 hari. Kemudian karena saya di rumah dirawat oleh istri di rumah, istri juga hari Sabtu saya demam, itu dia hari Senin sudah merasakan gejala. Oh, gejala yang sama Bang? Gejala yang dia sempat membalurkan minyak kayu putih di seluruh tubuh, gitu kan.
Jadi saya pikir ini hanya sakit biasa, misalnya seperti tipes atau mungkin DBD, tapi lebih menjurus ke tipes lah waktu itu kami. Nah, kemudian karena istri sakit mulai Selasa itu seminggu, gejalanya semakin lama semakin berat lah ya. Kemudian Selasa depannya lagi itu pas minggu, istri sudah tidak tahan lagi untuk dirawat di rumah. Pertama memang dia yang melarang untuk kita jangan ke rumah sakit. Ke rumah sakit, ya. Kita biar di rumah saja lah, karena kondisinya ini kan parah sekali COVID. Jadi kita takut jangan-jangan nanti kita dinyatakan COVID, kita diisolasi gitu kan. Jadi karena ketakutan yang berlebihan ketika itu kita nggak berani. Betul. Tapi hari Selasa saya sudah masuk 2 minggu lah ya. Tidak sampai 2 minggu ya, seminggu lebih lah, hari ke-10 kalau nggak salah saya. Istri itu sudah masuk seminggu dia. Dia sudah merasakan gejala yang demam luar biasa, sakit kepala luar biasa, hilang penciuman, sama seperti saya. Kemudian dia menyampaikan untuk bagaimana caranya kita ke rumah sakit saja, Bang. Sudah tidak tahan lagi dengan obat-obatan yang kami minum ketika itu hanya paracetamol, kemudian ditambah dengan antibiotik tipes, ditambah dengan madu dan lain sebagainya, sepertinya tidak terlalu berpengaruh gitu untuk mempercepat proses pemulihan. Jadi di hari Selasa ketika itu kalau saya tidak salah tanggal 15 ya, tanggal 14 ya, kami ke rumah sakit Cempaka Az-Zahra di daerah Lamdingin ya, Syah Kuala ya. Nah, sampai di situ karena memang prosedurnya adalah sebelum dirawat itu harus dirapid, maka dirapid. Nah, ketika dirapid, lucunya ketika itu istri saya itu non reaktif, tapi saya reaktif gitu. Tapi saya sakitnya sudah, demamnya nggak begitu ini lagi, sudah agak menurun lah ya. Tapi saya reaktif, istri saya tidak. Nah, karena saya yang reaktif, mereka menyarankan untuk dirujuk ke rumah sakit umum. Nah, ketika dirujuk ke rumah sakit umum, saya menyatakan janganlah, karena kondisinya ketika itu kan sudah full ya, rumah sakit umum sudah sangat mengerikan. Saya dengar cerita dari teman-teman saja kita takut gitu ya. Kemudian kita berinisiatif untuk melakukan swab di Unsia. Nah, hari Selasa, hari Rabunya keluar hasil. Rabu sore itu di Unsia kita dinyatakan positif COVID. Nah, karena kita sudah... Istri juga, Bang? Istri ya, sudah? Dua-dua. Kemudian ketika itu saya berkoordinasi dengan Puskesmas di Popelma Darussalam ya. Dari petugas Puskesmas kami diberikan obat. Ada 2 macam obat, yaitu Osel Tamifir, itu fungsinya dia untuk membunuh virus lah ya, supaya virus corona itu tidak bereplika, tidak jadi banyak gitu ya. Kemudian juga ada azitromisin, obat semacam antibiotik lah ya, untuk memperkuat lah tubuh kita gitu, supaya virusnya jangan lagi berkembang biak. Nah, jadi dengan 2 obat itu ditambah dengan kita rutin minum vitamin di rumah. Kemudian juga madu, kelapa muda, dan juga minyak kayu putih ya. Kadang-kadang kita meneteskan minyak kayu putih di dalam minuman. Ada juga di hidung. Sampai segitunya, Bang? Dalam minuman juga ditaruh, Bang? Ditaruh dalam minuman. Air hangat ya? Air hangat. Ya. Jadi setelah swab itu ya kita di rumah saja. Jadi kalau ditanya persisnya tanggal berapa, kalau prediksi saya sekitar tanggal 2 September itu kita sudah terpapar. Jadi ada space waktu 3 hari lah inkubasi virusnya itu di tubuh. Ya, jadi dari teman-teman juga lah, teman-teman kita sering kita ketemu dan ada beberapa orang yang kena, bukan saya saja yang sering di KNPI. Ya, baik. Ini tentunya ya, Saudara Alun, ini pasti pengalaman seorang ketua KNPI yang juga menjadi pembelajaran untuk kita semua, bahwa memang COVID itu bukan rekayasa ya, Bang ya. Betul. Bahwa memang COVID itu ada. Baik, tentunya Saudara Alun, pengalaman yang sudah diceritakan oleh Bang Wahyu ini menjadi pelajaran seperti saya sampaikan tadi, bahwa kita nggak boleh abai,
tidak boleh abai pada protokol kesehatan yang sudah dimintakan oleh pemerintah. Baik, Bang Wahyu, ini hari ini kita kan akan ngobrol nih sedikit tentang pemuda ya, tentang pemuda pemersatu bangsa ya. Kita mengambil tema itu karena memang kita melihat sosok Bang Wahyu sekarang ada di garda terdepan pemuda Aceh nih. Nah, sebagai ketua KNPI Aceh. Kalau saat ini nih Bang Wahyu, bagaimana Abang melihat peran pemuda di Aceh di tengah berbagai isu? Ada isu pemerintahan tentunya di sini Bang, isu pemerintahan antara eksekutif dengan legislatif, kemudian ada isu nasional dan berbagai isu termasuk isu COVID. Abang melihat peran pemuda itu seperti apa Bang sekarang? Ya, saya melihat pemuda di Aceh ini berperan di porosnya masing-masing ya. Ada yang di legislatif itu berperan dia selaku pengawas pemerintah, dan juga ada yang di pemerintah juga membantu memperkuat pemerintahan, gitu ya. Jadi masing-masing pemuda ini kan tidak mungkin harus kita satukan dalam satu wadah yang sama. Dalam satu wadah yang sama, satu kepentingan yang sama. Tapi secara umum di DPRA saja ya banyak darah-darah muda yang sudah cukup bagus, mulai dari ketua DPR itu kan masih kita anggap pemuda ya. Pemuda, betul. Kemudian ada Bung Safar juga wakil ketua DPRA, ada Bung Hendra, ada Bung Fali Fikirani di Komisi 5, Iskandar Alfarlaki, dan ramai sekali ini anak-anak muda semua ini yang berperan. Juga ada di luar pemerintahan yang mungkin juga sering meneriakkan protes-protes terhadap pemerintah. Barusan juga hari ini mungkin Pak PLT Gubernur sudah mencabut stiker ya. Kering BBM ya. Ini juga jadi isu menarik Bung ya terkait stiker ini ya. Ini juga mungkin hasil daripada teriakan kawan-kawan di medsos. Ya, ini kan perannya artinya semuanya punya peran, tapi mereka perannya di poros yang berbeda-beda, gitu ya. Ada yang mengkritik, ada yang menjalankan program. Ya. Ini kan perlu memang untuk balancing, untuk keseimbangan pemerintahan dan keseimbangan daerah. Kalau hanya pemerintah tanpa ada yang memberikan evaluasi, memberikan kritik, mungkin ya bisa salah gitu. Tapi ketika sudah ada yang memberikan kritik, pemerintah juga bisa berkaca dari apa yang sudah disampaikan di medsos. Jadi gitu Bung Subur. Oke. Nah, kemudian kalau di tengah COVID ini program KNPI tetap berjalan atau seperti apa nih Bang? Program KNPI Aceh. Ini dari mulai bulan 3 kita kegiatannya tidak terlalu banyak ya, karena memang persoalan izin, kita agak sulit memperoleh izin, tapi kita kegiatan sosial kita tetap jalan, tapi kegiatan-kegiatan yang menghadirkan orang banyak, semacam seminar atau apapun, ya kita buatnya secara Zoom meeting saja lah. Ada beberapa daerah yang sudah habis masanya, ya. Ada 8 daerah saya catat sudah habis masanya, itu harus menyelenggarakan musyawarah daerah, kemudian rapat pimpinan daerah, itu sementara kita tunda dulu. Oh, itu nggak dilakukan secara Zoom meeting Bang kalau pergantian kepengurusan? Kalau Musda dan Rapimda tidak bisa kita buat Zoom ya, karena memang sebaiknya gitu ya, saran dari DPP KNPI itu dibuat secara nyata lah, secara real, karena memang gezah organisasi itu lebih terasa ya Bang, berkumpul bersama. Jadi begitu Bung Subur.